Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kubruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 23 Desember 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66. Kita diingatkan bahwa ketaatan dan kesetiaan kita akan membuahkan kebebasan dan kebahagiaan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena lewat Injil-Mu hari ini, Engkau mengingatkan kami untuk selalu taat dan setia mengikuti perintah Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa ketaatan dan kesetiaan kami akan membebaskan dan membahagiakan kami. Zakaria kembali bisa berbicara karena taat dan setia mengikuti perintah Tuhan untuk menamai anaknya Yohanes. Tuhan bantulah kami, semoga kami selalu taat dan setia kepadamu. Tuhan utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah ketaatan dan kesetiaan kita membuahkan kebebasan dan kebahagiaan. Hari ini kita mendengar kisah kehidupan Zakaria. Selama lebih dari 9 bulan ia mengalami kebisuan, tidak bisa berkata-kata. Sejak mendapat pemberitahuan malaikat bahwa Elisabet akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan ia akan menamai dia Yohanes. Mengapa dia tidak bisa berbicara? Karena ia tidak percaya akan berita gembira yang disampaikan oleh malaikat itu.
Kita ingat perkataan Zakaria menanggapi pemberitahuan malaikat. Katanya kepada malaikat, "Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Dari perkataan Zakaria ini secara tidak langsung mau meminta tanda atau bukti supaya dia tahu bahwa hal itu sungguh akan terjadi. Menanggapi pertanyaannya itu, malaikat menjawab katanya, "Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Kebisuan Zakaria adalah akibat dari ketidakpercayaannya kepada malaikat. Sejak waktu itulah ia hidup dalam kebisuan. Tetapi yang menariknya bahwa walaupun Zakaria mengalami kebisuan selama lebih dari 9 bulan, ia tidak putus asa dan kecewa kepada Tuhan. Pada hari ini, bukti kesetiaan dan ketaatan Zakaria kepada Allah sungguh terbukti. Di saat anaknya mau disunat dan sanak saudara Zakaria hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya, tetapi Elisabet berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya. Ia meminta bantu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Tuhan. Ketaatan dan kesetiaan Zakaria sudah membuahkan kebebasan dan kebahagiaan. Selama 9 bulan ia bisu, tetapi kini ia bebas dari kebisuan. Karena kesabaran, iman, dan ketaatannya kepada Tuhan, maka ia boleh alami sukacita. Inilah bukti kesetiaan dan ketaatan Zakaria. Ia tetap ingat apa yang sudah dipesankan oleh malaikat pada saat kabar gembira itu disampaikan, dan tetap setia dan taat mengikuti pesan itu, menamai anaknya Yohanes. Selain itu, kita juga bisa melihat kekompakan antara Elisabet dan Zakaria. Keduanya sehati sejiwa. Mereka tidak dipengaruhi oleh tekanan sanak saudara mereka akan nama yang harus diberikannya kepada anak mereka. Keduanya taat dan setia mengikuti perintah Tuhan. Namanya adalah Yohanes, yang artinya Allah merahmati, tangan Tuhan menyertai dia. Ketaatan mereka sudah membuahkan kebebasan dan kebahagiaan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mengikuti sikap Zakaria bahwa walaupun mengalami kesulitan, bisu, tetapi tetap setia kepada Tuhan dan mengikuti perintahnya? Atau kita cepat putus asa, merasa kecewa dan tidak mau kembali kepada Tuhan, memohon bantuannya lagi? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, percayalah selalu kepada Tuhan. Ketaatan dan kesetiaan kita akan membuahkan kebebasan dan kebahagiaan bagi kita. Kita berdoa semoga semangat hidup Zakaria dan Elisabet selalu menjadi inspirasi hidup kita. Kita mohon bantuan Zakaria, Elisabet, dan Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.